Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebuma Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat keluarga kabeh yo. Balik mana ambek aku Icang Dukun padepokan seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film horor thriller berjudul We Are What We Are tahun 2013. Bagi dulur-dulurku yang sedang makan di luar sana, pasti Anda akan lebih berselera setelah menonton video ini. We Are What We Are bercerita tentang sebuah keluarga religius namun memiliki ritual ibadah yang sangat-sangat mengerikan dan aneh. Sampai akhirnya rahasia gelap keluarga tersebut mulai terkuak sedikit demi sedikit. Bagaimana kengerian film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dong lur. Apa sulap merah versus Gus Samsudin? Monggo sekecaaken Adin. It's good. Pada hari Jumat di wilayah Delaware, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, ketika hujan badai, seorang ibu bernama Emma pergi ke Alfamidi membeli perlengkapan persiapan ibadah puasa untuk keluarganya, yaitu keluarga Parker yang memiliki cara puasa berbeda dengan agama-agama kebanyakan lur. Mereka cuma puasa makan daging dan buah-buahan selama berhari-hari, tapi tetap boleh minum air dan sejenisnya. Terlihat Emma yang bengong seperti memikirkan sesuatu, berkali-kali mendoakan anak-anaknya dan juga terdiam melihat poster pencarian orang hilang bernama Bridget yang berumur 18 tahun. Melihat poster tersebut, tiba-tiba Emma batuk darah dan langsung balik ke mobilnya sambil keliengan. Naasnya dia terjatuh dan endasnya terbentur pipa besi sampai akhirnya Emma pun meninggal dunia. Dan inilah Kita Adalah Kita. Emma tinggal bersama suaminya Frank, putrinya Iris, dan Rose, juga si bungsu bernama Rory. Sebelum berangkat ke Alfamidi tadi, Emma meninggalkan pesan lewat memo bahwa dia akan pulang sebelum sore hari, dan mereka semua belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya sekarang. Ternyata selama ini Emma mengeluh sakit di kepalanya dan semakin parah. Lalu tak lama kemudian polisi pun datang memberitahu kabar duka tersebut. Sudah jelas mereka sekeluarga begitu terpukul dengan kematian sang ibu. Setelah itu jasad Emma pun diotopsi seorang dokter lokal bernama Barrow yang berkesimpulan jika Emma mengidap penyakit Parkinson sebelum dia meninggal atau penyakit syaraf yang menyerang motorik tubuh. Sedangkan di rumah, Frank yang masih terpukul dengan kematian istrinya menunjuk anak tertuanya Iris untuk menggantikan peran ibunya mempersiapkan ibadah sakral kali ini. Lalu saat tengah malam, Frank pun keluar rumah naik mobil dan melihat seorang wanita yang mobilnya mogok. Frank pun keluar dari mobil dan perlahan-lahan mendekati wanita itu dengan membawa kunci dongkrak. Keesokan paginya di hari Sabtu, Frank mengambil sebuah buku misterius yang dia simpan di tempat rahasia di bawah lantai kamarnya. Di lain tempat, Dr. Barrow dan anjingnya jalan-jalan di sekitar pohon yang roboh di dekat sungai karena badai besar semalam. Lalu tiba-tiba anjingnya mengendus sesuatu yang setelah dilihat ternyata sepotong tulang kecil, dan bisa jadi itu adalah tulang dari putrinya Barrow yang selama ini telah hilang bernama Kimi. Sementara itu di kantor polisi, sepasang suami istri melaporkan anaknya yang menghilang tanpa jejak, yaitu Valerie Kimball. Loh, kok banyak orang hilang di kota ini? Di awal film juga ada poster orang hilang. Sudah jelas kalian bisa menebaknya dari thumbnail ya kan lur? You to make copies of that photo and put out an NPR on a Valerie Kimball. Di hari yang sama, ketika sedang menyortir baju-baju dan foto-foto wanita tak dikenal bersama kakaknya, Rose bertanya ke Iris apakah mereka sekeluarga bisa berhenti melakukan ibadah tersebut. Iris pun menjawab bahwa dia juga ingin semua ini berhenti, tapi ibadah kali ini harus diselesaikan karena sudah terlanjur dimulai. Sambil memegang sebuah pin berbentuk bunga, Rose berharap keluarganya bisa hidup seperti orang lainnya. Tapi Iris mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi karena keluarga mereka berbeda dengan yang lainnya. Like everyone else, or not. Sementara itu, si bungsu Rory menyelinap masuk ke dalam goa misterius di bawah gudang rumahnya dan menemukan sebuah pintu terkunci ke suatu ruangan yang sangat gelap. Karena penasaran apa isinya, Rory pun ngintip lewat celah bawah pintu dan tiba-tiba
Kan tangan siapa tuh ya kan? Rory yang ketakutan pun kabur dan bertemu dengan Frank yang melarangnya masuk ke gua tersebut tanpa seizinnya. Setelah itu mereka sekeluarga pergi ke pemakaman Emma, sedangkan Rory dititipkan ke tetangga yaitu Ibu Marge. Beberapa orang pun ikut mendatangi upacara tersebut, termasuk Dr. Barrow dan seorang polisi yang pernah disukai Iris semasa sekolah bernama Anders. Meskipun bisa memimpin doa di pemakaman, tapi Frank masih terlihat sangat sedih, bahkan belum makan apapun sejak istrinya meninggal dunia. Lalu ketika sampai di rumah, Frank memberikan buku misterius dari tempat penyimpanan rahasia di kamarnya kepada Iris dan Ruth. Lalu mereka pun membacanya saat malam hari. Ternyata buku itu adalah diary yang menceritakan sebuah kejadian di tanggal 24 Desember 1781 tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah gunung karena kebun mereka hancur akibat musim dingin yang ekstrim. Supaya anak-anaknya bisa makan, sang ibu menyisihkan jatah makanannya sedangkan sang ayah dan pamannya pergi berburu. December 24th, 1781. Father and Uncle Burnett left yesterday in search of. Mother has forgone her rations so that the children may eat. It is a peaceful place, high on a mountain. Baru aja mulai baca, tiba-tiba Anders datang silaturahmi dan bertanya tentang hilangnya Valerie Kimball yang juga pernah satu sekolah dengan mereka berdua. Terakhir aku ketemu pas dulu sekolah aja mas, kata Iris. Lalu Anders yang ternyata juga memendam rasa ke Iris, mengajaknya jalan berdua dan nonton ngalor album film. Have you seen her lately? Not since school let out. She's pretty. We could go to a movie or something. Ask me again some other time. Di lain sisi, Barrow menemui Sheriff Mix untuk mendiskusikan sepotong tulang temuannya yang mungkin ada hubungan dengan menghilangnya putrinya Kimi. Barrow ingin meneliti tulang tersebut di rumah sakit kota, tapi sayangnya nggak bisa karena badai dan banjir di daerah mereka. Mix pun menyarankan Barrow untuk healing jalan-jalan karena mungkin tulang itu hanya berasal dari suatu kuburan yang longsor dan terseret banjir. Based on a piece of bone. I'm not even sure if it's human. Kimmy disappeared. We did everything we could. Sementara itu di rumah, Rose pun lanjut membaca diary tersebut. Setelah beberapa hari pergi berburu, cuaca dingin dan bahan makanan yang tidak cukup menyebabkan si tante meninggal sedangkan si ibu dan anak-anaknya yang semakin lemah masih hidup. Untungnya si ayah sudah kembali membawa potongan daging segar yang langsung dimasak untuk makan malam keluarganya. Ayahnya pun mengaku jika dalam perjalanan berburu si paman sempat berpisah dengannya tapi tak kunjung kembali. Uncle Burnett continued further. He has not returned. Sebagai anak tertua yang harus menggantikan ibunya dalam memimpin ibadah nanti, Iris pun bertanya ke ayahnya apakah keluarga mereka sama dengan keluarga lainnya. Frank pun tidak menggubris pertanyaan tersebut, tapi Frank mengatakan jika semua ibadah yang mereka lakukan adalah kehendak Tuhan dan mereka akan mati satu persatu jika tidak menunaikan ibadah itu. Sudah jelas kan, ini sesat pasti nih. Keesokan paginya di hari Minggu, Barrow yang masih penasaran dengan tulang tersebut mencoba menanyakannya ke Anders. Ternyata selama 12 tahun terakhir terdapat 3 orang yang hilang tanpa jejak di kota itu, termasuk putrinya Kimi. Dan setelah Barrow teliti kembali, jika dihitung dengan kota lain di sekitar mereka, sudah lebih dari 30 orang yang dinyatakan menghilang. Mendengar itu, Anders pun akan membantu dengan menyisir lokasi di sekitar tulang tersebut ditemukan. Sementara itu di rumah, Rory yang terkena demam tinggi dibantu dirawat tetangganya Marge. Dia meminta Iris mengambilkan puyer dicampur susu sedangkan Rose akan mengambil baju ganti untuk adiknya. Tapi tiba-tiba Rory mengambil jari Marge dan menggigitnya, mana pakai bilang lapar lagi. Ow! I'm hungry. Tak lama kemudian Frank pun datang dengan tatapan dingin dan mengatakan jika keluarganya tidak mungkin jatuh sakit. Marge pun menyarankan agar Rory dibawa ke dokter, tapi Frank yakin demam anaknya juga pasti akan turun dengan sendirinya. Lagi pula dia juga nggak punya uang. Lalu tiba-tiba setelah itu Frank mimisan, tremor, gemetaran dan memberitahu kedua anaknya bahwa sang pencipta telah menunjukkan tanda-tandanya. Tell him it's time. Setelah itu Iris dan Rose pun langsung memasuki goa misterius di bawah gudang rumah dan akan memulai tahap selanjutnya dari ibadah sakral tersebut. Persis seperti apa yang diceritakan di buku diary misterius itu. Ternyata lur diary itu adalah milik nenek moyang mereka yang melakukan aksi kanibalisme. Si paman yang menghilang saat berburu sebenarnya telah dibunuh oleh si ayah dan jadi santapan mereka. Ya, daging segar yang dibawa itu lur, termasuk ibu mereka yang akhirnya dimakan karena kondisinya semakin melemah. Mana si ayah nyuruh anaknya nyayat daging ibunya pakai bawa-bawa nama Tuhan pula. Wah, jelas si ayah semakin gendeng karena cuaca dan kelaparan ekstrim ya kan. It is with love that I do this. Alice Parker.
Lambs Day. Di saat yang sama, Anders yang menyisir lokasi penemuan sepotong tulang dari Beru menemukan mayat seorang wanita yang selama ini menghilang, yaitu Valerie Kimball. Nggak pakai lama, kepolisian pun mengerahkan timnya untuk mengangkat jasad Valerie dari dalam sungai. Gonna have to call the Kimballs. Sementara itu, Iris dan Rose membuka pintu terkunci di dalam goa tadi, di mana ternyata berisi seorang wanita yang dirantai. Meskipun sempat merasa nggak tega, tapi mereka berdua tetap akan membunuhnya. Jelas sang wanita itu mulai memberontak menerkam Rose, dan nggak pakai babi bu, Iris pun langsung membacoknya dengan batang besi. Tapi karena masih belum mati, dengan ngerinya Iris kembali memukulnya memakai palu. Setelah itu, Iris dan Rose mempersiapkan hidangan untuk ibadah malam itu. Badan wanita tersebut ditandai bagian-bagian mana yang akan dipotong bagai sapi yang akan dikurban, lalu dimasak menjadi sup. Malam itu, Ibu Mar sempat datang memberikan makanan untuk Rory dan mengatakan jika dia mendengar suara tangisan seorang gadis dari dalam gudang. Hah? Cuma perasaan ibu aja. Yang boleh masuk sana kan cuma ayah soalnya bu, jawab Iris. Setelah Mars pergi, mereka sekeluarga pun mulai makan sup daging manusia bersama-sama dengan pakaian rapi ala Amerika kuno, dan Frank pun memimpin doanya. Dari awal ritual pembunuhan sampai di meja makan, terlihat Iris dan Rose yang tidak setuju dengan ajaran ayahnya. Tapi mau nggak mau mereka harus melakukan perbuatan keji tersebut karena selalu dipaksa oleh ayahnya. I won't do that again. He can't make me. Thank you for the sustenance we receive. It's good. Your mother would be proud. Keesokan harinya, Anders melanjutkan pencarian tulang-tulang lainnya bersama Beru dan menemukan sepotong tulang yang seperti sudah direbus. Anders pun terus mengikuti sungai sambil mencari tulang-tulang lainnya sampai ke area di dekat rumah keluarga Parker dan menemukan seonggok gigi manusia. Jelas Iris yang melihatnya dari jendela mulai panik dan langsung menemuinya dengan alasan akan meminjamkan kaos kaki ayahnya karena punya Anders sudah basah dan mambune gak karuan. Iris pun bertanya apa yang sebenarnya dia cari di sungai. Awalnya Anders gak mau jujur, tapi karena mereka saling suka, Anders pun akhirnya bilang jika dia mencari tulang belulang yang menurut Dr. Beru adalah tulang manusia. Iris mengatakan jika tulang-tulang itu mungkin saja tulang rusa, rakun, atau dari makam tua di sekitar sana yang terseret sampai ke hilir sungai. Lalu Iris pun akhirnya mengantar Anders ke lokasi makam tersebut. Maybe I should take a look. This can be from one of our relatives. There's an old family cemetery up the creek a bit. I'll show you where it is. Di kantornya, Dr. Beru meneliti kembali tulang belulang yang barusan dia temukan. Ternyata tulang-tulang tersebut bukan hanya direbus, tapi juga terlihat bekas-bekas potongan gergaji, juga sisa-sisa daging yang telah disayat. Beru pun membuka jurnal penelitian tentang penyakit syaraf dan menemukan sebuah penyakit asal suku pedalaman Papua Nugini bernama penyakit kuru yang memiliki gejala penurunan fungsi syaraf. Ini beneran ada lor, bisa kalian searching sendiri ya. Seperti hilangnya keseimbangan dan juga tremor atau gemetaran yang tidak bisa disembuhkan, di mana satu-satunya penyebab timbulnya penyakit tersebut adalah karena praktik kanibalisme. Sesampainya di kuburan, bukannya memeriksa, tapi Anders malah merayu Iris yang merasa nggak pede dengan dirinya sendiri. Jelas Iris yang merasa bersalah karena telah membunuh dan doyan mengunyah sesama, semakin kelepek-kelepek dan mereka pun akhirnya berhasil oleh di tengah kuburan. Tapi tiba-tiba Get your ass home after your brother. Now! Frank pun langsung mengubur Anders di sana dan semua barang-barangnya dibakar. Sedangkan Iris yang awalnya masih sedikit respect ke ayahnya sekarang sangat terpukul karena lelaki yang dicintainya dibunuh tepat di depan matanya. Rose pun terus menguatkan kakaknya dan berencana kabur ke kota bersama Iris juga Rory dengan mengambil mobil ayahnya secara diam-diam. Karena sudah jelas Frank semakin gendeng dan penyakit kuru telah mempengaruhi psikisnya ya kan. Setelah itu Frank pun pergi ke sungai dan melihat tanah tempat dia mengubur tulang belulang sisa kanibalismenya telah longsor karena banjir bandang. Frank pun berusaha mencegah tulang-tulang itu agar tidak mengalir ke sungai, tapi arus terlalu kencang.
Sementara itu Barrow yang sangat yakin ada kejanggalan di keluarga Parker dengan nekatnya pergi ke ruangan Sheriff Mix dan mengambil pistolnya di laci. Tulang belulang yang terbawa arus sungai pastinya tidak lama lagi akan ditemukan oleh warga dan akan menguak siapa sebenarnya keluarga Parker. Frank pun berniat menyelamatkan dirinya beserta ketiga anaknya dengan cara menambahkan racun arsenik ke hidangan sup daging manusia mereka. Karena menurutnya cara tersebut adalah cara terbaik agar bisa diterima di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Rose yang sempat melihat botol arsenik itu berusaha memperingatkan Iris dengan berbisik. Tapi sayangnya kakaknya nggak dengar karena terlalu fokus menuangkan sup ke piring. Suasana Amerika kuno yang sangat mencekam, lengkap dengan baju dan lagu yang diputar dari piringan hitam, membuat Rose semakin ketakutan. Frank pun memimpin doa dengan sangat hikmat dan ketika Rory akan menyantap sup manusianya, Rose pun langsung menampar piring Rory agar dia tidak memakan racun tersebut. Jesus to righteousness and heavenly lady. Honestly. Melihat kelakuan Rose, jelas Frank pun sangat emosi, tapi alhamdulillahnya Dr. Barrow datang silaturahmi dan ingin ngobrol empat mata dengan Frank. Betapa terkejutnya Barrow ketika melihat pin bunga milik anaknya Kimmy yang telah hilang sedang dipakai oleh Iris. Fix ya kan keluarga kanibal batinnya Barrow. Dengan beraninya Barrow memberitahu hasil otopsi jasad istrinya Emma yang bukan disebabkan penyakit Parkinson melainkan karena penyakit kuru, di mana penyakit tersebut hanya menjangkit orang-orang yang pernah memakan otak manusia, atau dengan kata lain aksi kanibalisme. Mendengar itu Frank pun akan menyerangnya, namun Barrow langsung menodongkan pistolnya. Dengan sangat emosi Barrow pun tanya berkali-kali apakah Frank dan keluarganya telah memakan anak kandungnya, karena dia melihat pin rambut pemberian untuk anaknya saat berumur 16 tahun yang sekarang dipakai oleh Iris. Merasa terancam, Frank pun diam-diam mengambil pistol di lacinya dan yang terjadi A rare disorder. It comes from eating human flesh. Eat my daughter. It was a gift to my girl when she turned 16. Did you kill my daughter? About my daughter! Daddy, no! Untungnya Iris tidak terkena tembakan dan hanya kepalanya yang terbentur ubin. Begitu pula dengan Dr. Barrow yang masih selamat karena hanya tertembak di lengan kirinya. Sementara Frank tidak sadarkan diri, Rose pun kabur membawa adiknya Rory. Tapi ketika Barrow sedang memeriksa luka Iris, tiba-tiba Frank sudah siuman dan menyerang kepala Barrow dengan wajan besi hingga dia pingsan. Di lain sisi, Rose berusaha mencolong mobil ayahnya, tapi halah kelamaan nyari kunci dan Frank pun berhasil mengejarnya. Mereka berdua akhirnya terpaksa menyelamatkan diri ke rumah tetangganya Ibu Mars. Tapi tiba-tiba, What the fuck is happening? You don't have to be afraid of the dark. No. No. Anna. setelah membawa semua anaknya berkumpul kembali ke meja makan dan mempersiapkan hidangan, Frank berusaha menenangkan mereka semua termasuk Rose yang masih terus menangis. Dan tiba-tiba dengan beringasnya Rose menggigit telinga ayahnya. Lalu Iris menancapkan pisau ke tangan ayahnya agar tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya sebuah adegan yang sangat-sangat mengerikan sekaligus ironis. Frank bertemu ajalnya karena dikunyah oleh kedua anaknya sendiri. Sebelum pergi dari sana, Iris mengembalikan pin bunga milik Kimmy kepada ayahnya Barrow. Dan setelah semua kejadian itu, ketiga anak keluarga Parker yaitu Rose, Iris, dan juga Rory akhirnya bisa terbebas dari ajaran religius sesat ayahnya. Namun di akhir film, terlihat Rose yang masih membawa buku diary nenek moyangnya. Buyar, coba kalau keluarga Parker tinggal di Indonesia, pasti mereka lebih memilih makan rendang ataupun Indomie. Lapar juga ya Lur ya, jadi pingin makan sate manu, sate burung Lur maksudnya.
Film ini adalah remake dari film asal Meksiko dengan judul yang sama persis. Tapi alih-alih membuat remake yang sama, Pak sutradara memutuskan untuk membuat film yang lebih mencekam dengan adegan-adegan horor atmosferik. Terutama lur pas scene makan malam pertama kali itu loh, ya kan? Ngeri banget sumpah, mana bapaknya ngutip-ngutip ayat agama pula. Entah apa yang terjadi selanjutnya lur, karena film ini nggak ada sequelnya. Apakah mereka bertiga akan tetap menjadi seorang kanibal karena saking terbiasanya? Atau memang beneran bisa tobat? Monggo komen-komen di bawah silakan. Pesan moral dari film ini adalah janganlah Anda sebagai manusia terlalu fanatik dalam hal apapun, apalagi agama yang sudah jelas-jelas sesat kayak di film ini, ataupun kayak dukun berkedok agama. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk mengikuti ajaran sesat. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.